si Alidrus dan juga Nanda Habib Sujud bin Habib Habsyal Idrus dan juga yang lainnya yang tidak ulun sebutkan namanya satu persatu, tapi namun tidak mengurangi hormat dan takzim ulun kepada sempian seberitaan, dan juga para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus guru kita Haji Zainuddin, dan juga para guru-guru yang lainnya yang tidak ulun sebutkan namanya satu persatu, tapi namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada sembian seberitaan. Dan juga yang kita hormati bersama yaitu Bapak Kepala Desa kita Gerunggang, dan juga para irti dan juga para aparat lainnya, dan juga yang kita hormati para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ulun melangkah yaitu menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj. Terlebih dahulu ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang memberikan izin untuk mengisi acara pada malam hari ini. Jadi sekaligus ulun minta ampun, minta maaf kalau di dalam penyampaian ulun ada yang kurang berkenan dan kurang pantas, kurang baik didengar sembian, maka sekali lagi banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Dan juga kepada seluruh anggota bulan yang sangat mulia ini, malam hari ini adalah malam 27 Rajab. Ada juga yang 26. Ada bapalah. Karena Nabi itu diisra mi'rajkan tuh mulai malam 25, 26, 27. Jadi dengan malam hari ini, malam yang penuh rahmat dan penuh berkah, maka kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya beserta inayahnya jualah kita malam hari ini dapat melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini dengan harapan dan tujuan kita semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita mengagungkan dan membesarkan bulan yang sangat mulia. Semoga kita mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Apakah ingat situ aja kah? Kita taruskah? Karenanya mampian sama bebas. Mampian ya man. Sampaikan aja Habib biar dan alain dan tak lebih. Ini Habib nyuruh. Ulun menyampaikan itu ruan Habib lah. Nah jadi seolah-olah sidin ulun menyampaikan aja nang dikisahkan kalau ada sidin nang menyuruh adalah Habib. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan malam 27 Rajab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan lagi mulai Masjidil Aqsa naik ke langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Banyaknya langit ya. Tahu langit itu ada 7, bumi ada 7. Kenapa 10? Lebihannya karena Nabi kita tuh diisrakan tuh singgahnya 5 kali nanti singgahi, dan naiknya ke langit nih 10. Hendak mencari nang 3-nya ke rumah. Ya kalau jadi jumlahnya 15. Setelah Nabi kita sampai ke langit yang ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha naik lagi ke Mustawa sampai ke Rab ngarannya. Nah, jadi 10 kalau tak 10. Naik sampai ke Rab tadi, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ tempat Nabi kita sujud. Jangan kita menyangka-nyangka Allah taala mengut di Rab tuh adalah Allah taala tuh laisa kamislihi, tidak ada tempat
tidak bertempat. Kalau dipadakan di atasnya dan namadakan Tuhan tuh di atas sakulijah. Orang Isra Mi'raj aja madakan Tuhan di atas waktu mengambil sembahyang itu gara-garanya menyampaikan kada jelas. Lalu disangka orang yang kata lebih pintar nih, lalu Allah Ta'ala di atas langit. Allah tidak ada punya tempat, yang penting Allah Ta'ala tuh wajibil wujud, ada, wajib ada, itu aja. Rupanya kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Nang pernah melihat adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nang lainnya tidak bisa. Nabi Musa aja pian hendak melihat Allah, lalu munajat di Gunung Tursina, Allah terjali dengan Gunung Tursina, Gunung Tursinanya meledak lalu menjadi pecah enam. Ya Pak. Nang asal gunung rata jadinya, gunungnya malacung, tahu latih malacung, meloncat, pecah, tambur. Gugur ke Makkah 3, gugur ke Madinah 3. Kada madakan gunungnya. Kita ringkas saja nih pada malam nih, ya, anak beritaan kulik ya Allah. Jadi ringkas, apalagi malam sanayan nih kagenangan nang gunung, nang gutihat harus siap Allah. Nah, sama aja anda membaca. Jadi napa Nabi kita sujud tadi ujar Allah, ya Rasulullah, bangkit daripada sujud, apa yang engkau pinta aku beri. Apa nang engkau pinta aku beri. Orang nangaran beadab yang kada mau meminta. Sidin kada mau meminta, tahu wae Allah tahu pada pacang memberi, tapi kada mau meminta, itu orang nang luar biasa tawaduknya. Bebita pintar nang lain aja lagi ya Allah. Sidin kada meminta, cuma sidin ini mengisah nabi-nabi yang lain. Ya Allah, Nabi Musa pian beri kalamullah, Nabi Ibrahim pian beri pangkat Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa pian beri Isa Ruhullah. Itu aja. Lalu Nabi kita diberi juga pangkat nang hebat daripada yang lain adalah Habibullah. Kemudian diberi sembahyang 50 waktu. Langsung Nabi kita mengambil. Nya orang kada hendak diberi. Ini pian orang tawaduk itu bila diberi luar biasa menerimanya. Walaupun nang diterima ni barat, tapi nang menjulung orangnya kakasih tetap disambut. Kada nemu digagawayan untuk menyambutnya. Ada aja orang beri wadai, titih wadainya, wadai pais. Ini jurang wadai, anda kasih tuh aja. Tuh kada terima kasih diberi. Orang disambut dengan dua belah tangan, ucapkan alhamdulillah, terima kasih, mudahan pian memberi pulang kaina. Orang kayak itu. Ini kada anda kasih tuh aja. Nanti di depan lagi orang komentari. Nah, itu marahnya kada bersyukur. Ringkas kata. Jadi ringkasnya kalau itulah. Sudah juga tonton ulun membaca. Sarahai lagi, sarah ulun naik. Lalu 50 waktu tadi diambil, diterima oleh baginda Rasul. Akhirnya dibawa bulik turun sampai ke langit. Nangka anam bertamu Nabi Musa. Napati jan Nabi Musa nang diwajibakan Allah Ta'ala tadi. Oh jan Nabi kita sembahyang 50 umma banyaknya. Aku jar Nabi Musa 2 rakaat nggak ada sanggup gana-gana tuh umatku. Bebulik. Lalu bebulik dikurangi 5. Akhirnya 9 kali bulik, tak tinggal 5. Kemudian Nabi kita setelah menerima sembahyang 50 yang sudah menjadi 5, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril bahwa membawa akan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi melihat surga. Karena kan umat-umat ini hendak di surga, jadi diperiksa dahulu oleh Nabi kita surganya nang kayak apa. Nah, melihat surga dan segala isinya daripada sekalian nikmat-nikmat yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan pula kepada api neraka. Nah, jadi kedua-duanya itu diperiksa oleh Nabi. Nah, kayak apa garang surga, nah kayak apa garang api neraka. Jadi kedua-duanya. Kita malam ini kita kisahkan seputing jaka berangai lah. Ini basiran wanazira yang rame itu loh.
basiran wa nadhira. Alhamdulillah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat surga, maka menghabarkan nanti kepada umatnya dengan barang yang ada di dalamnya itu. Maka berkata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, mari kita pergi melihat surga dengan segala nikmat yang disediakan oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dengan segala hambanya yang berbuat taat." Maka lalu pergi kedua-duanya itu kepada surga. Maka sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke surga, maka telah mencium baunya akan bau surga yang amat harum. Bermacam-macam bau, ada semacam aja bau tuh, macam-macam baik semuaan. Demikian pula mendengar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bunyi-bunyian yang ada di dalam surga, bermacam-macam lagu yang belum pernah didengar oleh manusia kan seumpamanya. Maka setelah sampai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada surga, maka melihat olehnya akan segala kebun-kebun surga yang amat luas dan amat banyak segala macam-macam pepohonan di dalam surga itu tadi. Ada yang tidak ada yang pernah dilihat pohon-pohon yang di dalam surga sebagaimana pohon yang ada di dunia. Kada ada sesamaannya lah. Lupang kakai rambutan, ada kalingking, kada ada di sana tuh. Titi wadak tuh kada ada, tarap kada ada, cokon kada ada, tuh buah-buahan di dunia. Tenang begetah-getah, amun nangka itu begetah ulang tangan. Maka kada ada berminyak di sana, membuangi. Ini nang harap-harap pohonnya. Jadi pohon-pohon yang dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di surga, cabangnya daripada emas. Tuh, dahannya emas. Ya betul. Pernah melihat pohon kayu emas. Cinya ada malam tutuh buahnya. Rambutannya gitu tuh, apalagi emas dahannya. Emas dan jubarjat hijau tuh. Dan segala daun-daunnya daripada jamrud yang lemas, jamrud yang hijau. Larang pian harganya mana jamrud tuh mah ada nang kaya ganggam. Larang banget. Seperti sutra, hijau daunnya lemah tapi seperti sutra lenyap dicapai. Dan segala kambangnya dan buahnya seperti mirah delima dan jubarjat yang berwarna daripada macam-macam warna dan rasanya macam-macam rasa. Setiap diputik akan suatu buah akan kembali. Diputik sebiji timbul pulang, diputik timbul pulang, langsung masak. Di sini diputik sebiji hilang lo. Di situ udah diputik timbul pulang. Sarapun gin besi mun kada beampihan diputik banyak. Jadi bila hendak banyak tanaman seperti itu, menurut pasan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada baginda Rasul di malam Mi'raj itu, ujar Nabi Ibrahim, "Ya wahai Muhammad, sampaikan kepada umat engkau banyak-banyak membaca tasbih." Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapapun yang satu kali membaca satu pohon yang tumbuh, 2 kali 2 pohon, 3 kali 3 pohon, 100 kali 100 pohon. Jadi buahnya tadi diputik kembali pulang, dahannya daripada emas, daunnya daripada jamrud, berjat dan lain-lain. Dan tidak ada putus-putusnya. Dan jikalau berkehendak ahli surga pada bunyi-bunyian, maka datang suatu angin yang lembut, yang lemah lembut meniup segala daun pohon-pohonan surga, maka beradu sama lainnya dengan segala lagu bunyi-bunyian yang belum pernah didengar enaknya oleh manusia. Nah ini tetap bilanya tak pandang awan tuh terbayanglah orang yang dicintainya menangis jadi. Makanya orang berarti bila cinta banget, bila sarik banget. Cuma cinta nang dibuat itu 40 hari aja buat bereaksi. Tapi tahan aja dapat sawat ya kalau. Ada menonton cintanya, bila cinta dengan guna-guna atau ada nonton, nang menonton itu bila sudah kita paraki buka. Tahu ini ha, insya Allah menonton itu tuh. Di paraki buka, ada hendak menyumpah, meludahi karasih ha.
belinya tahan hendak sampai mati kan buang lagi. Tuh orang beheri mau udah babaya bertamu hanya sekali udah bercintaan kawin nih awan orang ketemu sekali udah hanya menyimbung. Itu jadi hendak mencoba bibinian tuh ya kayak itu tuh pendiri deng aku cintaan dekam aku cinta aja jadi jangan dikawinin itu tuh. Itu mata buaya. Jadi bila hendak mengetahui hati bibinian tuh mencari itu pakaian buruk biasa, jangan berdandan. Ding, bolehlah aku mencintaimu. Boleh benar dehnya. Ulun ini kada memilih rupa, kada memilih pasugihan, kada memilih tahta, kada memilih apa-apa. Nang ulun pilih tuh hatinya. Ujar, padahal nang di bawah juga nayanya. Pesawat 5 kali hanya mau kawin ini habian menuntong nih tetap bila sepanambayan bertamu sudah cobakan kita lindung sedikit jadi dayu orang hakun pulang tapi kada ada bang bibinian di sini ini kisah aja monsor sarik itu lalu aja. Jadi lagu-lagu tadi hanya angin nang maniop sudah timbul lagu napa hendak nang lagu kucing marau kah adanya ada lagi di surga lagu nang kucing maraunya ada lagi mati dah kucingnya ada lagi nang harat lagunya nang kada pernah la ainun ra'at wala ujunun sami'at wala hatara'a aqal bil basar tidak bisa dipandang mata kehebatannya tidak bisa didengar telinga keenakan lagunya dan tidak bisa dihayal-hayal dengan hati mun kada masuk hanya tahu. Dan lagi melihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam surga akan beberapa sungai yang besar daripada air yang terlebih bening daripada kaca. Mun dilihat ini kayak kaca kada ada potongan banyu tapi bila dicibuk ada banyunya daripada bersihnya toh. Tegas kada ada banyu sungainya tapi bila dijapai ada banyunya. Hebat kalau. Dan kita ini kayak ada anu pula karo. Ya kalau dikirati lumpur kayaknya banyu. Nah, bersih kayak kaca, tarang dan setengahnya daripada susu airnya. Sebuting sungai itu aja ada susu, air susu, tahulah. Air susu itu putih, yang amat putih, tiada berubah selama-lamanya. Coba kan susu di dunia ini pian, banyak susu sama lamannya udah besi. Nah ini selama-lamanya pada berubah itu ibaratnya di sungai itu yang besi di itu sungai dan setengahnya daripada madu yang amat sedap ada juga sungai madu dan amat bening dan lagi setengahnya sungai daripada arak yang amat sedap tiada memabukkan. Jadi bila orang ketujuh minum di dunia berupa apapun namanya asal benda yang memabukkan itu hukumnya haram kada bakalan dapat minum minuman arak yang di dalam surga. Jadi hari-hari itu dulu bersabar ya kalau bila hendak dapat minuman surga jangan terlalu meminum minuman yang ada di dunia karena minuman tuh raksuk oleh hati-atin aku apa sadar dawin ini aku sabuting aja nangku pakai kabibinian ampe jadi maling ampe minuman disebutin bila minuman tuh pasti tagawi samuan pulang karena kapala daripada segala kejahatan bila sudah mabuk tuh nah apakah lagi timba ia mantah makannya dan lagi dan segala tapi sungai itu setengahnya daripada pirak jadi kada lagi nang tanah tepian jadi siringnya sungai itu pirak. Makanya kaca kayak kaca bajunya ini kada ada tanah lumpur, ada lagi nang mau dicacing. Apalagi di dalam tani kodok, ada lagi itu di dalam surga tuh bersih nang ular tanah tuh ada lagi. Dan setengahnya daripada emas siringnya sungai tadi, dan setengahnya daripada mutiara, dan setengahnya daripada berjat. Tiap-tiap satu sungai berpatutan warna isinya dengan warna-warna tapinya. Bila warnanya banyak tuh banyak susu putih pinggir sungainya. Bila warna susu tadi apabila warna airnya tadi madu berubah juga pinggirnya. Jadi macam-macam. Hebatnya Allah Ta'ala maulakan makanya nikmat itu bila dalam surga tuh
100%. Nah di sini hanya satu dibagi dua, satu gasan orang-orang nang kada beiman, nang satunya dibagi orang Islam sama bobohan binatang. Jadi kada banyak beluman dijulung tugin ibat dari dunia ini kalau macam-macam dah. Hanya sabalah satu nikmat dibalah dua, nang belum dijulung 99 dengan warna-warna tapinya dengan takdir yang amat kuasa. Nah, itu sebagian kisah surga. Gitu aja dulu kisah surga. Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, malaikat Jibril membawa Nabi kita menuju api neraka. Nabi kita ini kada belawan nabi neraka, makanya membuktikan orang yang paling hebat kayak apa? Dasar kada bapak. Makanya kalau orang tuh dapat syafaat baginda Rasul, biar tak gugur juga kan neraka dingin nerakanya ya Allah. Akhirnya kada belawan. Jangankan Nabi kita, Nabi Ibrahim aja kalau dimakan api, apalagi Nabi kita. Jadi kawam yakin akan kalau lah kada ada depan kada dimakan api. Tuh Nabi Ibrahim paling lawas orang mangkut akan kayu hendak membakar Raja Namrud nih gara-gara menghantam nang bubuhan patung berhala. Sekali dibuat ke dalam api, habis apinya nang mangkut kemblang bah-bah-bang bahu mangkut kayu. Sekali habis apinya paja ditika dinginan Nabi Ibrahim dalam api. Nah, karena Allah menyuruh malaikat Jibril membawakan satu ayat. Ya Jibril, bawakan ini ayat, suruh baca. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Cuma ada ujungnya wasalaman. Cakanya kada dewa salaman itu terlalu kedinginan bisa menggetar pulang. Cuma dinginnya nang menyelamatkan. Kada loyo. Jadi wajar aja kita percaya kalau Nabi itu kawam memarisan neraka, sebabnya kada panas bagi sidin. Umum cobaan kita menurut riwayat neraka itu guruhnya aja jalanan 500 tahun kadang-kadang apinya mengguruh. Bau haroknya 500 tahun jalanannya kaciuman sudah. Panasnya 500 tahun lagi sudah kerasaan. Itu nang pacang dibuat ke situ naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat akan segala macam-macam siksaan yang besar di dalam neraka tadi, dan segala rantai yang besar dan api neraka dan segala pangikatnya, dan segala pemukul dan segala ular-ular besar dan kala-kala jangking yang besar. Sekalian itu daripada api neraka dibuat rantai dari api neraka, ular dari api neraka, kala daripada api neraka, dan sebagainya samuan bandanya daripada api neraka. Jadi ular dan kala tadi sekali gigit, sekali maigut berapa? 1000 tahun belum hilang sakitnya. Alahan pada ular di dunia. Nah, namun kita diular di dunia ini diigutnya paling tanjil, kon mati dua aja. Mati habisan dah. Paling 2 hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si anu dipatok ular meninggal dunia aja. Jadi bila orang dipatok ular itu jangan langsung dipatak aja, karenanya bisa tanjil aja. Nah, karena orang dipatok ular ini bisa tanjil ada aja dahulu di daerah kami sana tuh dipatok ular, dipatak. Rupa-rupanya tak alamat pada hidup, tapi kadang ini membongkar kalau pindah kada bujur mimpi dia sudah lawa-lawa diperiksa nah mining di dalam bekas hidup tapi mati udah. Ada orang nang kasap udah orang meninggal, hanya orang meninggal pada beberapa puluh tahun udah dipatak nyar meninggal itu aja. Nah jadi lepas ular diperiksa banget dulu, jangan langsung dipatak, jepai dulu ya kalau awaknya udah dingin, udah panas-panas hidup tuh masih. Nah jadi ular yang di dalam neraka tadi apabila menggigit 1000 tahun belum hilang sakitnya, dan segala pohon-pohon yang berduri di situ ada, dan api neraka yang dibuat makanan orang isi neraka. Jadi neraka tuh bara-bara itu disuruh dimakan. Kalahan itu nanti kita cari. Dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kaum daripada orang-orang isi neraka dilutarkan atas kepala mereka itu dengan batu api neraka dilimpari. Tiap-tiap hancur kepala mereka itu maka dibulatkan kembali, maka dilutarkan pula lagi tiada habis-habisnya.
Maka menanyakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, apa kesalahan yang demikian itu?" Maka berkata malaikat Jibril alaihissalam, "Itulah orang yang berbuat orang yang barat kepalanya daripada mengerjakan sembahyang 5 waktu." Jadi bila orang tuh barat melaksanakan apalagi kadasin sembahyangan lalu-lalu, itu siksaannya karena menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka, udah termasuk dalam neraka, dilimpari pulang dengan batu nang dipanasakan di api neraka. Bila kepalanya hancur dibaiki pulang, hancur pulang dibaiki pulang supaya merasa terus sakitnya. Itulah akibat gara-garanya sembahyang nang diambil waktu Isra Mi'raj kada dipakai, kada diamalkan. Nah, mudahan kita lah diberi taufik hidayah awal melaksanakan sembahyang nang 5 waktu tuh. Subuh,